Ada sebuah kota yang bernama Laudun. Terlihat seorang pendeta yang sedang menyuarakan perdamaian di kota tersebut, dan pendeta itu bernama Granier, yaitu pemimpin gereja bagi para pengikutnya di kota yang menjadi basis umat Protestan. Di hari itu seluruh pengikut Huguenot sedang berkumpul di depan gereja. Seluruh rakyat sedang bergabung setelah gubernur mereka yang bernama Saint Merte meninggal dunia. Saint Merte sendiri merupakan tokoh penggagas di balik perdamaian umat Katolik dan umat Protestan di kota tersebut. Dipimpin oleh pendeta Granier, upacara sakramen pun dilaksanakan, yaitu sebagai upacara untuk pemakaman gubernur mereka di peristirahatan terakhirnya, yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hot, saya akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura Fartin dan selamat menonton. Di sisi lain ada sebuah biara yang dipimpin oleh Mother Superior kontroversial. Dia bernama Suster Jente Angus. Ketua biara tersebut selain punya kelainan dengan punuk yang ada di punggungnya, dia juga merupakan pengagum berat pendeta Granier. Sebelum menjadi biarawati, Suster Jen pernah mencintai pendeta Granier, namun cintanya bertepuk sebelah peradaban mungkin. Akibat hal itulah alasan Suster Jen memilih untuk mengabdikan seluruh hidupnya di dalam biara, yaitu dengan tujuan ingin membinasakan rasa cintanya kepada pendeta Granier. Ketampanan pendeta tersebut mampu menghipnotis para biarawati di biara Saint Augusta. Karisma pendeta tersebut sanggup membuat para wanita bertekuk lutut dan berhayal bisa menjadi kekasihnya. Singkat cerita, pendeta Granier terlena dengan kepopulerannya. Suatu ketika, dia tergoda bujuk rayu seorang perempuan bernama Lily Trinchan, yaitu anak dari Hakim Agung Unisurin Chan. Pendeta Granier terlibat skandal hubungan terlarang dengan perempuan muda tersebut, dan sejak saat itu, Ludun diguncang wabah mematikan. Hampir separuh penduduk kota tersebut tewas setelah terjangkit virus, yaitu sebuah virus yang mirip dengan penyakit kusta muncul. Suatu malam pendeta Granier diminta tolong oleh seorang perempuan cantik bernama Madeleine Debro. Madeleine sendiri, dia lahir dari keluarga Protestan yang taat. Dia menangis saat ayah ibunya sedang sekarat setelah terjangkit oleh wabah virus yang mematikan. Namun sayangnya, kedua orang tuanya tak bisa ditolong. Disibukkan dengan kondisi kota Ludun yang diserang wabah aneh, pendeta Granier harus kembali mendapat masalah. Kali ini, hubungan gelapnya dengan Lily Trinchan diketahui oleh ayahnya Hakim Agung Monsieur Trinchan. Dia pun melabrak pendeta Granier di benteng kota Ludun. Sang hakim memaksa pendetanya agar mau bertanggung jawab menikahi anaknya yang diketahui tengah hamil muda. Dengan alasan sibuk karena mengurus wabah di kotanya, pendeta Granier menyarankan hakim tersebut, yaitu untuk mencarikan laki-laki lain yang mau menikahi anaknya. Lah, kok enak? Waktu mendengar jawaban pendeta Granier, Monsieur Trinchan akhirnya berencana melaporkan pendeta Granier ke Paus, yaitu dengan tuduhan telah melakukan pelecehan terhadap anaknya. Pagi harinya sang pendeta Granier dibantu oleh pendeta Miglon tengah mendoakan dan menguburkan mayat-mayat yang tewas. Dia kembali bertemu dengan Madeleine, yaitu wanita cantik yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Dari sanalah pendeta Granier melihat tatapan seorang perempuan yang bisa menyentuh hatinya. Pendeta Granier telah jatuh cinta sama Madeleine Debro. Suatu hari dalam pengakuan dosanya, Madeleine membuat permohonan penebusan dosa di depan pendeta Granier. Kalau selama ini, dia mencintai pendeta tersebut. Karena merasa berdosa, Madeleine meminta pengampunan agar dia bisa dimaafkan karena telah mencintai seorang pendeta. Untuk menebus dosanya, Madeleine berniat mengabdikan hidupnya di biara Saint Augusta. Di sini, pendeta Granier terlihat kaget. Dia tak menyangka bahwa Madeleine, wanita yang dia pikirkan, ternyata mencintainya. Sang pendeta pun menyuruh Madeleine untuk pulang ke rumahnya. Do you try to get these thoughts out of your mind? Destroy me, I love you. Setelah pengampunan dosa selesai,
Dia berjanji akan menemuinya. Pendeta Granier akhirnya menemui Madeleine Debro. Granier melarang wanita yang dicintainya tersebut untuk mengabdikan seluruh hidupnya di biara. Granier beralasan dia sangat membutuhkan tenaga Madeleine, yaitu untuk membantu merawat korban yang masih selamat dari wabah, lalu membantunya agar kota Ludung bisa normal kembali seperti semula. Di sini pendeta Granier tidak sependapat dengan pemahaman gereja pada saat itu, yang menuntut setiap perempuan harus mengabdikan seluruh hidupnya di biara, agar bisa menjaga kesucian untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Baginya mencintai Tuhan bisa dengan cara lain, karena Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang memilih menikah dan hidup di luar biara. Setelah mendengar nasihat dari pendeta Granier, akhirnya pemikiran Madeleine jauh lebih terbuka, dan kedua pasangan yang awalnya berbeda pemahaman tersebut akhirnya menikah di gereja. Setelah pendeta Granier menyatakan keinginannya, yaitu agar Madeleine bisa mendampinginya untuk membangun kota Ludung di bawah kekuasaannya. Singkatnya, setelah pendeta Granier menikah dengan Madeleine, Hakim Agung Debra mendatangi kota Ludung dengan alasan diperintah langsung oleh Raja Louis VIII. Dia ditugaskan untuk merobohkan benteng di kota Ludung karena pihak Katolik dan Raja Louis VIII khawatir kota tersebut disusupi oleh pengikut Huguenot yang berbahaya. Salah satu kelompok garis keras umat Protestan yang selama ini berperang dengan umat Katolik. Namun, penghancuran benteng tersebut berhasil dihentikan oleh pendeta Granier setelah dia mengambil surat kuasa yang ditandatangani oleh Sainerte sebelum wafatnya bahwa pengelola benteng tersebut dikuasakan kepadanya. Sama! That's uncommonly like a governor, father. Where is your authority? Here. His Majesty's proclamation has been delayed. Stop! Setelah perjanjian damai umat Katolik dan Protestan telah disahkan oleh Raja Louis VIII, sampai menunggu kedatangan hari proklamasi kerajaan, musuh utama pendeta Granier sebenarnya adalah pemimpin Dewan Gereja Katolik yang bernama Kardinal Liglu. Dia adalah orang di belakang layar yang menghasut Raja Louis VIII, yaitu untuk menumpas komunitas gereja Protestan pemimpin pendeta Granier di kota Ludung, yang dianggap berbahaya karena akan menjadi basis besar umat Protestan di kota tersebut. Gereja Katolik tidak menginginkan paham Protestan berkembang pesat di wilayahnya, sementara di biara Saint Augusta, sepeninggal pastor pembimbing mereka pendeta Mo Saul, ibu superior atau kepala biara Suster Jane mencoba mengirim surat undangan buat pendeta Granier. Kepala biara tersebut berharap pendeta Granier bisa menjadi pastor kompresor mereka yang baru untuk menjadi pembimbing biara Saint Augusta. Dengan demikian, dia bisa bertemu langsung dengan sosok laki-laki yang selama ini sangat dicintainya. Namun anehnya, saat kepala biara tersebut teringat dengan sosok pendeta Granier, keteguhan imannya harus kembali goyah saat iblis terus menggoda dan ingin menjerumuskannya dalam kubangan dosa. Ketika situasi sepi, pikiran birahinya kembali datang karena sudah tak mampu menahan hasratnya. Suster Jane dengan nekat melakukan perbuatan tercela di dalam biara. Suster Jane tidak menyadari kalau Suster Catherine sedang mengintipnya. Biarawati tersebut akhirnya tergoda untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh kepala biaranya. Bukannya melaporkan kejadian tersebut, biarawati ini justru ikut-ikutan melakukan perbuatan itulah. Kejadian tersebut menjadi awal dari kehancuran biara Saint Augusta, biara yang hancur karena para pelayannya telah mengkhianati sumpahnya untuk mengabdikan hidupnya hanya untuk mencintai Tuhannya, bukan mencintai manusia. Keadaan biara semakin diperparah dengan datangnya kabar bahwa pendeta Granier, orang yang dicintai kepala biara, telah menikah dengan Madeleine Debro, wanita yang terlahir dari keluarga biasa. Seisi biara mendadak heboh. Para biara terlihat mengekspresikan kekecewaannya dengan cara mengolok-olok Madeleine, sementara kepala biara yaitu Suster Jane terlihat semakin tersiksa setelah tahu pujaan hatinya telah menikah dengan wanita lain. Di suatu hari, Madeleine Debro kembali mendatangi biara Saint Augusta, yaitu untuk mengembalikan kitab yang diberikan oleh Suster Jane untuk dipelajari olehnya. Madeleine sebelumnya diketahui berniat ingin mengabdikan seluruh hidupnya di biara tersebut, namun dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya setelah menikah dengan pendeta Granier. Karena dibakar api cemburu buta, Suster Jane justru menyambut kedatangan Madeleine dengan bertingkah kasar. Ia menarik dan menyiksa istri pendeta Granier tersebut dan mengusirnya dari biara. Kelakuan para biarawati di biara Saint Augusta semakin menjadi-jadi. Setelah tahu undangan kepala ditolak mentah-mentah oleh pendeta Granier, dia justru mengirim pendeta Migron untuk menggantikan pastor Mosaus. Kekecewaan terlihat jelas di wajah pemimpin mereka. Suster Jane, dia mempertanyakan keputusan pendeta Granier yang menolak menjadi dewan pembimbing di biaranya. Pastor Migeo pun menjelaskan kalau pendeta Granier yang sedang sibuk mengurus kota Ludung. Merasa penasaran melihat kepala biara tersebut selalu membicarakan sosok pendeta Granier, Pastor Migron pun mencoba mencari tahu alasan dibalik keinginan Suster Jane yang bersikeras menginginkan pendeta Granier yang menjadi dewan pembimbing mereka. Karena didesak terus, akhirnya kepala biara tersebut mengungkapkan
kejadian yang membuat Pastor Migron sampai geleng-geleng kepala. Kepala biara tersebut mengaku saat sembahyang, sosok pendeta Granier selalu muncul mengganggu di pikirannya. Pendeta tersebut kadang menyerupai Yesus yang sedang disalib. Suster Jane memohon agar Pastor Migron bisa menolongnya. Waktu mendengar penjelasan Suster Jane, Pastor Migron berencana mengajak Hakim Trincan untuk melaporkan kasus kepala biara dan kasus pendeta Granier ke Hakim Agung Baron Debra Demo. Setelah sepakat, akhirnya Hakim Baron berencana memanggil ahli pengusir syaiton. Dia bernama Pastor Barek, yaitu untuk membersihkan biara Saint Augusta dari energi jahat. Hakim Baron bersama pengikutnya akhirnya mendatangi biara Saint Augusta. Sidak tersebut dibuka dengan memanggil kepala biara, Suster Jane. Dia diinterogasi, dihadiri langsung oleh saksi di pihak Hakim Trincang, dan para biarawati sebagai saksi di pihak Suster Jane. Who was this man? Akhirnya Hakim Agung Baron menyuruh Pastor Bare untuk melakukan ritual pembersihan dan pengusiran iblis dari tubuh Suster Jane dan para biarawatinya. Namun bukannya sembuh, justru keadaan semakin kacau dan tak terkendali. Para biarawati terlihat satu persatu menanggalkan pakaiannya. Mereka mengamuk kemudian menyerang Pastor Bare dan anak buahnya. Karena kewalahan, Hakim Agung Debra menyuruh prajuritnya untuk mengikat semua biarawati, lalu membawanya ke dalam hutan. Dia awalnya berencana untuk mengeksekusi mati seluruh biarawati yang sudah dianggap dirasuki iblis. Namun niat tersebut akhirnya batal setelah dihalangi oleh Pastor Bare, yang masih berharap para biarawati Saint Augusta bisa disembuhkan. Pastor Bare pun meyakinkan Hakim Agung Baron untuk membawa kembali para biarawati Saint Augusta untuk kembali diadakan ritual doa untuk pengusiran iblis. Pastor Bare melihat masih ada kesempatan buat penyanderaan para biarawati Saint Augusta. Saat ritual pengusiran iblis dilakukan, tiba-tiba pendeta Granier muncul di hadapan Hakim Agung Baron. Kemunculan pendeta Granier sebagai upayanya yaitu untuk meluruskan tuduhan orang-orang yang menganggapnya sebagai pendeta aliran sesat yang mempunyai ilmu sihir. Dengan tuduhan tersebut, pendeta Granier khawatir Raja Louis VIII akan menangkap lalu mengeksekusi pengikutnya di kota Ludun. Dengan akal liciknya, Hakim Baron berjanji untuk tidak menyerang umat Protestan di benteng kota Ludun. Dengan syarat, pendeta Granier mau menyerahkan dirinya untuk ditangkap, lalu diadili di pengadilan agung gereja Saint Vitus sebagai jaminan agar para pengikutnya tidak ikut diserang oleh pasukannya. Dengan lantang, pendeta Granier pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh Hakim Baron. Sambil berteriak, ia mengatakan dan memohon agar para suster Saint Augusta diberi pengampunan. Lalu digelarnya sidang kasus perdata Granier di hadapan pengadilan tinggi gereja Saint Vitus. Segala tipu daya dan fitnah keji dilontarkan oleh Hakim Debra Demon, yaitu untuk menjerat pendeta Granier agar dihukum seberat-beratnya. Tuduhan tersebut adalah bagian dari rencana Hakim Demon tersebut untuk melemahkan pengaruh Protestan di kota Ludun. Setali 3 uang dengan Hakim Debra, Hakim Pengadilan Tinggi Gereja Saint Vitus sepakat menjatuhkan hukuman mati terhadap pendeta Granier. Kehidupan pendeta malang tersebut akhirnya harus berakhir dengan cara yang mengenaskan. Pendeta Granier dihukum mati dengan cara dibinasakan dengan dibakar di depan para pengikutnya lalu tamat. Ku pernah jatuh cinta pada wanita, nggak usah sebut nama. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ani pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.